Farewell speech of leader of El Karim Islamic Boarding School. Khutbah pada oleh Bapak Pimpinan Pondok kepada yang terhormat Kiai Haji Aan Suharnaziz SE MPD dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan kedua orang tua, yang kami hormati para asatidz wal asatidzah, yang kami hormati para wali santri, wabil khusus wali wisudawan, yang kami hormati para alumni, para hadirin dan undangan sekalian, anak-anakku, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, santriwan
santriwan dan santriwati yang saya cintai. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda'a ila ridwani. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, hidayahnya. Pagi hari ini menjelang siang, hari yang penuh kebahagiaan, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tersanjung kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan tauladan bagi kita semua. Semoga salawat juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada para hadirin dan wali santri. Acara ini namanya Haflah At-Tahriz atau yang disebut Hataman. Haflah perayaan kelulusan anak-anak kita pada hari ini tentu saja harus kita syukuri. Sebelum saya menyampaikan khutbah terakhir, khutbatul wada, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan khutbatul wada ini adalah khutbah terakhir pimpinan pondok. Yang seyogianya ini disampaikan hanya kepada anak-anakku yang diwisuda. Karena pentingnya acara ini semua disiapkan
jauh-jauh hari. Segala-galanya dipersiapkan karena ini acara temantenan, perayaan, ibarat orang hajatan. Ada pengantennya. Ini pengantennya yang diwisuda ini. Ini pengantennya. Maka pengantennya dihias sedemikian rupa. Segala sesuatunya disiapkan. Khutbatul wada itu harus disampaikan karena ketika awal 4 tahun dan 6 tahun yang lalu anak-anak pertama kali datang ke pondok, mereka diberikan khutbah pembukaan, khutbah iftitah, khutbatul arsy, pekan sekaligus sebagai pekan perkenalan. Maka di penghujung kurikulum kita, di penghujung belajar mereka ditutup oleh khutbatul wada. Maka semua anak-anakku, terutama santriwan dan santriwati, mau mendengarkan Nabi ngomong, duduk yang rapi. Alumni mau mendengarkan lagi saya bicara, duduk yang rapi. Hadirin wal hadirat, kalau mau mendengarkan silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Karena khutbah ini diberikan kepada khususnya anak-anakku yang akan meninggalkan pondok. Rasanya saya sebagai orang tua tidak enak, bahkan berat kalau belum memberikan apa itu nasihat, apakah itu pesan ataukah wasiat. Selama saya menyampaikan khutbatul wada, tidak ada yang jalan-jalan. Bagian pengasuhan, tolong santri yang keliaran diamankan. Wali murid yang hadirin hadirat itu tenang. Kalau khutbatul wada ini akan sampai min qalbin ila qalbin, min ruhin ila ruhin, ini penting buat anak-anakku terutama. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, semua persiapan acara pentingnya khutbatul wada, acara 1 tahun sekali sebagai khataman, semua sudah diupayakan semaksimal mungkin dan semuanya dikerjakan oleh santri. Bikin backgroundnya yang mengerjakan santri, menata ruangnya juga dilakukan oleh santri, bikin kaligrafinya juga oleh santri. Bahkan kue yang dinikmati bapak-bapak, ibu-ibu serta undangan sekalian
itu yang buat santri. Santri semua yang menata ini semua santri. Itulah pendidikan. Saya pernah melihat duduk-duduk ada seorang ibu beserta dua anaknya, yang satu sedang main handphone. Anak yang paling kecil lama plono karena nggak tahu apa yang dilakukan ibunya. Ibunya juga sedang mainin handphone. Lalu saya bertanya, kapan ibu itu mendidik anaknya? Kapan ibu itu mengajar anaknya? Sibuk dengan handphone. Kapan kok manusia menjadi akhirnya dipermainkan oleh yang namanya handphone? Tapi di pondok ini santri dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diawasi, diarahkan, dididik, diajar. Handphone haram hukumnya selama belajar. Tapi ada orang tua yang memfasilitasi. Bacaannya dia tuh di tempat parkiran, jangan meminjamkan handphone. Ada. Selama belajar, jauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu terlebih dahulu. Bela-belain membeli handphone. Nah, percayalah, kalian tidak akan ketinggalan zaman selama pesantren tidak memegang handphone. Tidak akan. Percaya kepada saya, kalian akan menjadi manusia berkelas kalau mengikuti disiplin dengan penuh keikhlasan. Ada komplain tentang pondok, datanglah wali santri ke saya, Pak Kiai, ini gimana pondok pesantren? Ngajarin kepada kita tentang mendidik, ngajarin kepada kita tentang proses pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tahu akan pondok pesantren itu dari anaknya. Bukan kewajiban kiai menjelaskan tentang pesantren. Anak-anak bapak ibulah yang menjelaskan tentang pesantren. Saya bilang begitu. Saya nggak mau jelasin sama bapak, sama ibu. Mintalah penjelasan kepada anak bapak ibu tentang pesantren. Kalau anak itu menjelaskan pesantren negatif, maka negatiflah hasilnya. Kalau menjelaskan positif, positiflah hasilnya. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku, izinkan saya menyampaikan khutbah terakhir kepada anak-anakku yang akan meninggalkan pondok yang hari ini kita saksikan
sudah resmi lulus dan diwisuda. Hanya saja tadi berdasarkan laporan direktur bagian pengajaran banyak penurunan prestasi. Kenapa? Sudah diingatkan berkali-kali. Nah, cepat selesaikan hafalan Qur'annya. Nah, cepat selesaikan kewajiban hafalan Qur'annya. Selain kamu akan berpahala, Quran itu akan menjadi syafaatmu di yaumil akhir. Tetap aja anak-anak namanya juga anak-anak. Nah, tidur tepat waktu supaya bangun subuhnya seger. Nanti bapak akan ngalami kalau udah pulang ke rumah. Bener enggak? Ini kita 24 jam sakitu masih dipaido kene. Tidak apa-apa, karena itu tugas kita. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Anak-anak, mobil khusus kelas 6 yang baru saja diwisuda, kalian harus bersyukur. Pandai-pandailah bersyukur. Kamu lihat tuh, bajumu yang bagus itu, jas yang mentereng kayak direktur perusahaan, selendangnya bagus, itu orang tuamu yang beli. Hatta, tahu nggak? Sampai kaos kaki yang kamu beli itu yang kamu pakai, bukan kamu yang beli, itu orang tua. Bersyukur kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua. Jangan menjadi anak yang membangkang kepada orang tua. Lihat tuh di depan kalian para ustadz, ustazah. Ingat nih para alumni, mereka berbuat penuh keikhlasan, tidak minta dibayar. Karena di pondok ini nggak ada bayarannya. Wih, saya akan bayar pakai tiap bulan. Ngomong naon? Ayo orang hitung-hitungan. Pertama, kalau kamu harus bersyukur, ya bersyukur. Bayarannya, makannya 450 kalau bayar. Dibagi 30 hari, jatuhnya berapa duit? 12.000 kurang lebih. Sehari 12.000, dibagi 3 kali makan, pakai ayam, pakai sayur, sekali makan 4.000. Sekali makan 4.000. Masih ada yang komplain, gimana tentang gizi anak saya? Lihat bapak ibu sekalian, lain ngaletikan, ngagedean. Bukan nambah pendek, nambah tinggi. Awal datang ke sini, nyahideng, nyapendek, nyagoreng. Sekarang tinggi, ganteng. Yang lebih hebat lagi, mereka adalah precious generation, generasi yang berniat. Mereka tahan banting.
pulang ke rumah suruh langsung imam, suruh langsung baca kitab kuning. Jangan diragukan. Nah, kita pondok pesantren modern tenyaho siap. Pondok pesantren kita ini bukan MTSN, bukan MTSN. Tahu MTSN? Bukan MTSN. Makan, tidur, sholat, ngaji. Bukan. Semua totalitas kehidupan, semuanya santri diberikan keterampilan, santri olahraga, santri juga berkesenian, santri juga ngaji kitab kuning. Minimal nak, kamu itu sudah hatam Fathul Qorib. Sudah hatam belum? Sudah kan? Berkali-kali. Sudah hatam Fathul Muin, benar? Tanya aja ke mereka, siapa yang ngajarnya tadi? Abah itu. Fathul Muinnya beres, Nahwu Shorof semua beres. Dan sebesar itu keinsafanmu, sebesar itu perolehanmu. Anak-anakku yang saya cintai, kalau kalian tidak pandai bersyukur, siap-siap kalian akan kehilangan nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Anak-anakku yang saya cintai, orang yang bersyukur itu orang yang tahu jasa, orang yang pandai balas jasa. Jangan lupakan jasa kebaikan orang lain kepada kalian, tapi lupakan bahwa kita pernah berjasa kepada orang lain. Saya ulangi, jangan lupakan jasa kebaikan orang lain kepada kita, dan lupakan bahwa kita pernah berjasa kepada orang lain. Dengan demikian anak-anakku bisa bersyukur. Jangan lupa nak, mungkin kita pernah menyakiti orang, berbuat salah kepada orang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ingat untuk selalu memaafkan. Ingat untuk selalu memohon maaf. Dan lupakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dengan begitu, kita terus-menerus belajar ikhlas. Anak-anakku yang saya cintai, miliki terus semangat optimis di dalam mengarungi kehidupan ini. Jangan lupa terus belajar. Terus belajar. Jika kalian berhenti belajar, itu berarti kalian berhenti hidup. Kalian berhenti belajar sama dengan kalian berhenti hidup. Hari ini kita saksikan
banyak sekali orang-orang yang bertitel tapi tidak berilmu. Kita banyak menyaksikan banyak orang-orang yang bertitel tapi tidak berilmu. Sebaliknya, banyak orang yang berilmu sekalipun dia tidak bertitel. Apa maknanya anak-anakku sekalian? Kalian renungkan sendiri. Kalian renungkan. Jaga dan peliharalah akhlak mulia dimanapun berada. Terutama akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru. Saya khawatir, saya takut sekali kalau kalian durhaka, tidak berakhlak kepada guru, mendapatkan ancaman. Sebagaimana dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istahaffa bi ustadihi ibtalahu Allah taala bi thalathati asya, nasiya ma hafadha wa kalla lisanuhu waqtaqara fi akhirih. Al-hadis. Siapa yang meremehkan guru, menganggap rendah guru, niscaya Allah akan menimpakan musibah minimal 3 hal. Yang pertama, lupa apa yang telah dihafalnya. Kalau lupa apa yang telah dihafal, periksa, jangan-jangan kita meremehkan guru. 2, lidahnya menjadi keluh dan kaku. Dan yang ketiga, ancamannya adalah dia menjadi fakir di akhir hidupnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Anak-anakku, berakhlak baik itu indah sekali, enak, nyaman, tidak gampang kita kemudian terbawa arus. Sebagaimana dalam syair dikatakan, likulli syai'in zinatun fil wara wa zinatul mar'i tamamul. Ulangi, likulli syai'in wa zinatul. Bagi setiap sesuatu terdapat perhiasan dalam pandangan masyarakat, dan perhiasan seseorang adalah kesempurnaan budi pekerti. Berakhlaklah, nak, pikirkan itu. Kalian bisa disebut sebagai santri yang baik manakala akhlakmu baik, ilmumu baik, dan ibadahmu juga baik. Kapan kamu disebut sebagai santri yang baik? Akhlakmu baik, ilmumu baik, dan ibadahmu juga baik. Anak-anakku yang saya cintai, nah, tantangan yang kalian hadapi tidaklah mudah. Namun jangan pernah mundur selangkah pun. Terus berjuang dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malasan.
karena kalian adalah generasi yang lahir di milenium penuh kemanjaan. Kalian dimanjakan oleh teknologi, tapi ingat, sekaligus juga kalian disesatkan oleh teknologi. Seperti teknologi handphone dan lain-lain, jika tidak pandai dan bijaksana, bisa terjerumus ke dalam kerugian yang besar. Banyak orang yang bilang dunia terbalik. Betul? Ada sinetronnya dunia terbalik. Tidak. Yang terbalik manusianya. Yang terbalik itu manusianya. Maka ilmu dan akhlak kalian harus menjadi cahaya, harus menjadi lentera dalam setiap langkahmu. Jangan pisahkan ilmu dari kehidupanmu. Jangan beri jarak ilmu dalam hidupmu. Niscaya kalian selamat. Renungkan itu, pikirkan. Tetaplah tatap masa depan ini penuh optimis. Kita ini punya Allah. Jangan pernah berputus asa. Kita harus bekerja. Kita harus berbuat. Kita harus berkarya. Dan kita juga harus berjasa. Kita harus berbuat terus, karena rezeki Allah, kekuatan yang diberikan kepada kita mungkin baru 30%, 70%-nya belum kita manfaatkan, mungkin kita sia-siakan. Bekerja terus, ambil inisiatif, jangan menunggu, jangan jadi orang sungguhan. Kreatif, berbuat. Ini alasannya tidak melakukan apa-apa karena tidak ada pekerjaan. Bohong. Banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Di sekeliling kita banyak sekali. Banyak sekali. Bukan tidak ada pekerjaan. Orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang malas. Kalian harus berbuat maksimal, pol-polan. Jangan takut. Terus, jangan setengah-setengah di hidup ini. Dan jangan salah memahami karir. Dikira karir itu jadi TNI, jadi Polri, jadi pengusaha. Itu bukan karir. Hakikat karir adalah hidup kita sendiri sesuai dengan doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu karir. Itu karir. Di dunia baik, di akhiratnya baik. Masuk surga, terbebas dari api neraka. Betul? Betul apa betul? Itu karir. Karir itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidur adalah harus jadi ibadah. Sekarang ini Masya Allah, banyak orang bekerja, niatnya bukan untuk ibadah. Niatnya bukan untuk ibadah. Pergi ke sawah, pergi ke ladang, pergi ke perusahaan, pergi ke kantoran, pergi bertaburan, tapi tidak pakai niat. Maka saya ingatkan
Satu, niat yang suci. Kedua, berpikir keras. Ketiga, bekerja keras. 4, berdoa keras. 5, tawakal keras. Jangan tanggung-tanggung hidup. Jangan mengeluh, apalagi menyalahkan orang lain. Setiap detak jantung kita harus bernilai ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, niatmu itulah yang akan membimbingmu sukses atau tidak. Di dalam hadis dikatakan, niatul mu'mini khairun min amalihi. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku, kalian tatap dunia ini dengan penuh keyakinan, penuh semangat. Jangan sampai ada yang putus asa atau tidak semangat. Kalian harus punya mental yang kuat. Dari Akademi harus punya mental yang kuat. Saya selalu mengatakan, miliki mental baja, jangan mental kerupuk. Mental kerupuk sehebat-hebatnya jadi apa itu suka dimakan ustaz itu? Jadi sebelah, sehebat-hebatnya jadi sebelah. Tapi punya mental baja, dipukul jadi mobil, ditempa hebat jadi kereta cepat. Makin dibakar makin hebat, makin ditekan makin muncul kekuatannya. Punya mental baja, jangan pernah nyala-nyalain orang. Orang lain tidak bisa membuat kita gagal. Kitalah sendiri yang menentukan sukses kita atau gagal kita. Maka jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Anak-anakku sekalian, para santri, apalagi yang kelas 3 mulai balik. Kalau Bapak Ibu balik, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan yang di sini. Anaknya kelas 3, ajol-ajolan hayang teureun. Ya. Dan itu pun dengan enaknya tidur di rumah. Memang di pondok itu berat di pondok itu. Jam 4 harus bangun, betul nggak? Makan harus tepat waktu, nggak tepat waktu, nggak kebagian makan. Lagi enak-enak olahraga, jaros, betul? Harus ngaji setiap hari, memulai pekerjaan diawali dengan Asmaul Husna. Ngaji lagi, olahraga lagi, makan lagi terus, bekerja. Kalau lingkungan kotor, pimpinan pondok pasti marah. Karena pondok harus bersih. Benar tidak? Harus bersih, toharoh. Di mana-mana bab fikih, bab pertama diajarin tentang toharoh. Harus bersih. Seorang mukmin harus bersih. Anak-anakku yang saya cintai, ini para santri kelas 3 apalagi. Nah, lihat nih kakak kelas kalian di wisuda itu, mereka juga sama punya pikiran seperti kalian hari ini, yang ajol-ajolan, yang pengen keluar, pengen mau motoran, udah gitu difasilitasi sama orang tua, pengen handphone, pengen bebas, lalu bikin karangan cerita, dramanya banyak supaya disetujui keluar oleh orang tua. Kamar mandilah disalahin, airnya nggak lancar lah, kerannya kemudian rusak lah, kasurnya kurang empuk lah,
Masya Allah, orang ternyata kalau pengen pindah apa aja jadi salah. Padahal nih yang Nina, pastinya nih Kasupat, tuh lihat yang di wisuda sekarang, mereka diberkahi oleh Allah rasa bahagia, rasa syukur, dan Allah buktikan wa malladzatu illa ba'da taqwa. Kenikmatan itu diperoleh setelah kita berlelah-lelah, bersusah payah. Anak-anakku yang saya cintai, maka hari ini saya sudah cukup lega untuk melepas kalian. Saya ucapkan selamat ma'an najah. Setelah ini silahkan kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Doakan terus pondok ini rumah. Baik guru pondok ini adalah baik atau tidaknya kalian di rumahmu, di kampungmu, jaga nama baik lindungi, hormati, hargai diri kalian, dan juga hargai orang tuamu, guru-gurumu. Anak-anakku yang saya cintai, tiada kata yang mungkin saya ucapkan sekali lagi kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wisudawan, wali wisudawan, Pak, Bu, hari ini saya kembali. Udah plong saya. Nerima amanat 6 tahun Pak Yamin, diurus-urus. Pak malam-malam, Jadi ada apa? Ini sakit, bawa ke dokter. Lagi, ada lagi. Belum lagi yang lain, banyak. Belum lagi ini yang di wisuda sekarang ini. Makanya kamu nanti jangan suka membuli orang. Ngomongnya belum selesai, kita kerja dibully-bulian dan mereka. Yang salah pimpinan pondok lagi. Ya. Nah, jangan bawa handphone ke pondok ya. Nanti kita khusus, nanti itu maksiat. Ini adalah agar ilmunya baik. Baru ngomong 2 hari kemudian ketangkep handphonenya, dikasih lagi orang tua. Ini orang tua kagak ngerti apa ya. Kita mau susah-susah. Ya. Bahkan sampai sekarang di bawah itu masih ada handphone yang saya sita 5. Ini. Mohon maaf saya tidak kembalikan. Waduh, ente salah. Nggak boleh, di pampang nggak boleh. Boleh nggak ambil? Boleh. Saya kasih waktu 6 bulan. Silakan ambil. Tebusnya pakai apa? Pakai hafalan Quran. Ya. Tebus handphone itu pakai hafalan Quran. Gak apa-apa. Ya, ambil. Kalau 6 bulan sampai setengah semester nggak diambil, Bapak Ibu sekalian, itu akan dihibahkan sebagai fasilitas pembelajaran di pondok ini di atas pengawasan Direktur Bagian Pengasuhan dan Direktur Pengajaran. Ikhlas apa tidak? Ikhlas apa tidak? Handphone, tidak boleh anak kelas 1 sampai kelas 5 ya. Jangan bawa handphone, kasih tahu orang tuanya. Pak, dulu handphone di pondok dilarang. Yakin? Ya, gak ganggu. Gimana kalau pengen telepon? Di pengasuhan sudah disediakan telepon yang bukan Android, bisa telepon kok, bisa. Ya, selama ini ada nggak yang sakit tidak diurus? Ngaku aja, ada nggak? Ada tidak yang sakit tidak diurus? Barangan. Nah. Ada nggak yang kemudian? Kadang-kadang saya nggak ada habis. Ini biar tahu semuanya dan terbuka
Ya, pondok ini harus pakai CCTV. Temukan duit. Kasih ini sumbang untuk bapak-bapak ibu-ibu. Ada kan penyumbang untuk CCTV? Saya nggak punya duit. Karena saya masih yakin sampai hari ini CCTV-nya adalah hati anak-anakku sekalian. Dan insya Allah suatu saat nanti semuanya, saya sebenarnya percaya 100% sama anak-anakku sekalian, bahwa anak-anakku bisa menjaga diri dan taat terhadap disiplin. Anak-anakku, wali santri, wisudawan yang saya hormati, terakhir sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Amanahnya sudah kami tunaikan. Kemudian hari ini tetap anak-anak ini namanya anak-anak tetap harus banyak dikasih tahu. Ada yang semangat pengen kuliah, gak apa-apa, sudah kita kasih penjelasan. Ada yang nanti Bapak Ibu, ada sebagiannya yang dapat surat tugas ya. Ada yang disuruh dapat tugas dari pondok, baik itu untuk mengajar atau tugas yang lain, dan itu sudah tertera di dalam surat. Mohon untuk direstui. Mohon keikhlasan dan keriduannya daripada orang tua. Kami ini kalaupun ada yang mengajar, itu karena permohonannya dan pertimbangan daripada majelis guru. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan, atas segala kekurangannya, kehilafannya pasti banyak. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Pondok kita berusaha memberikan sesuatu yang terbaik. Dan di hari ini, karena audien yang utama itu memang adalah wali-wali, santri wisudawan, yang lain itu tidak. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang termakan oleh saya yang bukan hak saya, itu mohon diikhlaskan. Anak-anak kelas 6, wisudawan sekarang bukan kelas 6 lagi. Terima kasih atas bantuan kalian. Mereka menyumbang 10 juta untuk pondok. Mungkin juga dari hasil kegiatan. Dan saya sudah bangunkan itu kamar mandinya. Sumbangannya 10 juta dari anak-anak, alhamdulillah. Tapi saya bangunnya habis 47 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita juga terus mengembangkan pondok. Di sana kita sudah bangun kelas. Sekarang fasilitas sudah relatif sempurna. Tidak ada kelas yang di luar, semuanya sudah ada di dalam. Dan itu tidak lain karena fadl dari Allah, karena rezeki dari Allah. Karena pondok pesantren kita tidak punya donatur, kita hanya mengelola apa yang bisa kita kelola. Karena kita ini punya prinsip al-i'timadu ala nafsi asasun najah, bergantung kepada diri sendiri itu adalah pangkal daripada keberhasilan. Kita tidak ada sumbangan-sumbangan yang sifatnya apalagi mengikat. Saya doakan anak-anakku semua, kalian menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Saya sudah ikhlaskan semua ilmu agar mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih kepada santri semua, para santri semua yang berperan dalam acara ini menjadi sukses. Saya aturkan ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas semua apa yang telah dilakukan dengan balasan yang setimpal. Jazakumullah ahsanal jazaa. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giving a ceremony from the greatest to the leader of Al-Karim Islamic Boarding School to Honorable King Haji Suhail Aziz S.A. with
jelas kepada Bapak Pimpinan Pondok, kepada yang terhormat Kiai Haji Aan Subhan Aziz SE MPD dimohon untuk menerima. Terima kasih. Hebat gelis. Ini anak kamu gitu. Terima kasih. Tidak kasih coba. Ya, terima kasih atas hadiahnya. Terima kasih. Insyaallah. Saya kira mereka kasih amplop dalamnya duit. Ternyata gampang ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Syukur. Foto dulu. Yuk, 1, 2. Kepada yang terhormat Kiai Halim, dengan segala hormat kepadanya kami persilakan. Muhammadin al-awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ya amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa taqarrabana min ba'dihi taqarruban ma'suman Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatika wa azalna maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tad'alna bi maqamina hadzal ma'had adban ila bukarta wa la hamman ila qarunta wa la daynan ila adaita wa la maridan ila sabaita wa la uyuban ila satarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal Dengan